Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dua konsep penting dalam dunia keuangan, yaitu teori portofolio dan model penilaian aset modal atau biasa disebut dengan CAPM. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah teori keuangan yang diampuh oleh Pak Nurman Tias dan juga Bu Dewi Cahyani Pangestuti. Baik, selanjutnya mari kita mulai video pembelajarannya. Dalam video pembelajaran di sini kita akan mempelajari mengenai cara menghitung koefisien beta, cara menghitung koefisien beta dengan CAPM. Yang kedua ada perbedaan model pasar dengan cara menghitung koefisien beta. Yang ketiga ada cara menghitung koefisien beta, pengujian empiris terhadap CAPM, dan terakhir adalah pengujian empiris terhadap CAPM. Yang pertama itu membahas mengenai teori portofolio. Teori portofolio Markowitz yang dikembangkan oleh Henry Markowitz pada tahun 1952 adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk mengelola resiko dan mengoptimalkan tingkat pengembalian dalam investasi portofolio. Teori ini memberikan dasar untuk pendekatan diversifikasi dan alokasi aset yang efisien dalam suatu portofolio investasi. Dalam teori portofolio ini memiliki beberapa konsep. Yang pertama ada diversifikasi, yang kedua ada efisiensi portofolio, yang ketiga ada tingkat pengembalian dan resiko, yang keempat ada frontier efisien, yang kelima ada covariance dan korelasi, dan yang terakhir ada line of capital market. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menghitung koefisien beta. Dalam penelitian oleh Yuanti pada tahun 2016 dinyatakan bahwa beta adalah varian return sekuritas dengan return pasar yang distandarisasi dengan varian return saham. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dalam model penentuan harga aset modal atau CAPM, semakin besar nilai koefisien beta, maka pengembalian suatu saham juga akan semakin besar, sekaligus meningkatkan risiko. Ini dimaksudkan oleh beta lebih besar daripada 1. Sebaliknya, jika nilai beta lebih kecil daripada 1, maka saham tersebut cenderung memiliki risiko yang lebih rendah. Jika suatu sekuritas memiliki beta yang sama dengan beta portofolio pasar atau beta sama dengan 1, maka investor diharapkan dapat mengharapkan pengembalian yang lebih besar dibandingkan dengan pengembalian dari portofolio pasar. Jadi intinya adalah jika beta lebih besar daripada 1, maka itu akan mencerminkan investor dapat mendapatkan return yang lebih besar namun juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Dan begitupun sebaliknya, jika betanya lebih kecil daripada 1, investor ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan return yang lebih kecil namun memiliki risiko yang kecil pula. Selanjutnya kita next. Selanjutnya yaitu mengenai menghitung koefisien beta. Di sini terdapat rumus dari mencari beta, yang dimana rumusnya yaitu beta sama dengan kovarian dibagi dengan varian. Kovarian di sini bisa dicari dengan cara RI dikali RM, sedangkan varian sendiri itu mencerminkan return market. Keterangannya dapat dilihat bahwa beta merupakan tolak ukur resiko yang tidak bisa diversifikasi dari surat berharga atau risi sistematis. Sedangkan kovarians antara pendapatan saham I dengan pendapatan pasar, dan selanjutnya varian yaitu merupakan varians dari pasar itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan model pasar APT dengan CAPM. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa model keseimbangan CAPM atau Capital Asset Pricing Model dan APT atau Arbitrage Pricing Theory
adalah salah satu alat alternatif yang digunakan oleh investor untuk meramalkan return dari suatu saham. Namun hingga kini keduanya masih menjadi perdebatan tentang tingkat keakuratannya, sehingga model manakah yang lebih akurat dalam meramalkan return dari suatu saham. Di sini akan saya jelaskan mengenai perbandingan dari APT dan juga CAPM. Perbedaan dapat terlihat dalam fakta bahwa CAPM hanya memanfaatkan tingkat pengembalian pasar sebagai faktor independen, sementara APT memanfaatkan beberapa faktor independen yang memiliki unsur kejutan atau tidak terduga, berbeda antara nilai aktual atau faktor makro dan nilai yang diharapkan. Dalam hal asumsi, CAPM memiliki ketentuan yang lebih kaku dibandingkan APT, sehingga dalam pembentukan model APT menjadi lebih adaptif daripada CAPM itu sendiri, terutama dalam konteks penggunaan variabel independen dalam kedua model tersebut. Selain itu, APT juga memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return saham jika dibandingkan CAPM. Namun, penting untuk dicatat bahwa model APT mencakup sebagai faktor risiko yang sangat beragam. Pada kenyataannya, belum ada kesepakatan umum tentang faktor-faktor risiko yang relevan atau jumlah faktor yang seharusnya dimasukkan dalam model ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor risiko ini. Dan model APT akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pasar yang ada. Nah, ini dilanjutkan dengan perbandingkan model pasar APT dengan CAPM. Dalam menentukan metode yang lebih akurat antara metode CAPM dengan metode APT, maka tingkat imbal hasil yang diharapkan dengan mempergunakan kedua metode tersebut dibandingkan dengan imbal hasil aktual. Return aktual atau biasa disebut juga dengan RI itu dapat dihitung dengan formula RI sama dengan PT dikurang PT-1 dibagi dengan PT-1. Nah, di mana di sini dijelaskan bahwa RI yaitu tingkat pengembalian saham individu, PT yaitu harga saham periode T, sedangkan PT-1 yaitu harga saham periode T dikurangin 1. Saya asumsikan jika saham pada bulan Februari itu dikurangi dengan harga saham pada bulan Januari dan dibagi dengan harga saham pada bulan Februari. Itu merupakan contoh jika kita ingin menghitung RI dari suatu saham. Untuk mengetahui perbandingan antara imbal hasil yang diharapkan dengan mempergunakan masing-masing metode CAPM dan juga APT dengan imbal hasil yang akurat dilakukan dengan cara menghitung nilai mean absolute deviation atau MAD. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan tingkat imbal hasil. Di sini menurut penelitian dari Body pada tahun 2014 dijelaskan bahwa tingkat imbal hasil yang diharapkan dari suatu sekuritas dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. Di sini dituliskan bahwa rumusnya yaitu IRI sama dengan RF ditambah beta dalam kurung expected return market dikurangi dengan risk free, atau dapat ditulis sebagai berikut yaitu IRI di mana expected return individual dikurang RF sama dengan beta dalam kurung expected return market dikurang risk free. Di mana di sini ada keterangannya bahwa IRI itu disebut dengan expected return pada saham ke I, sedangkan RF adalah return bebas resiko, sedangkan IRM merupakan expected return market, sedangkan beta yaitu adalah tolak ukur resiko yang tidak bisa terdiversifikasi dari saham ke satu atau ke I. Selanjutnya yaitu mengenai pengujian empiris terhadap CAPM.
Pengujian empiris terhadap CAPM diartikan sebagai proses menganalisa keuangan dengan menggunakan data aktual dan metode statistik yang digunakan untuk menguji CAPM dapat mengembangkan hubungan antara risiko dan return saham secara efektif dalam konteks nyata atau tidak. Pengujian empiris ini ditujukan untuk melakukan evaluasi sejauh mana CAPM ini berjalan sesuai dengan data yang sebenarnya dan apakah CAPM dapat digunakan dalam analisis portofolio pengembalian keputusan investasi. Nah, di sini terdapat beberapa aspek penting yang digunakan dalam melakukan pengujian empiris terhadap CAPM. Di antaranya yaitu pertama ada data historis. Data historis digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian saham dan pasar, serta mengukur covariance dan variance yang dibutuhkan oleh CAPM. Data historis meliputi beberapa data, yaitu mengenai harga saham individu, harga saham atau indeks pasar, dan juga tingkat suku bunga lintas risiko atau risk rate. Yang kedua itu ada rumus CAPM, di mana dalam pengujian empiris terhadap CAPM dapat digunakan rumus CAPM seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu terdapat hipotesis, di mana pengujian hipotesis diperlukan dalam proses pengujian empiris terhadap CAPM untuk melihat apa hubungan antara risiko saham yang diukur dengan beta dan pengembalian saham sesuai dengan perkiraan dari CAPM. Yang selanjutnya itu ada market proxy. Market proxy ini didefinisikan sebagai representasi dari pasar secara keseluruhan dengan tujuan untuk membantu perihal pemahaman perilaku pasar dan empiris. Proxy pasar harus dipastikan sesuai dengan asumsi CAPM. Dan selanjutnya itu ada data prior. Data prior adalah digunakan dalam melaksanakan analisis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Penggunaan data yang relevan dan jangka waktu mengenai dapat mempengaruhi hasil pengujian empiris yang dilakukan. Selanjutnya yang terakhir itu ada alternatif model. Membandingkan CAPM dengan metode alternatif lainnya seperti arbitrage pricing theory atau APT atau metode risiko lainnya untuk menilai mana yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video hingga selesai. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya teman-teman. See you.